لا يؤاخذكم الله في فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة وكان الله قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين بسم الله الرحمن
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها لا أقسم بيوم نون والقلم وما يسطرون بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين Silakan membuka Al-Quran Surah Yusuf ayat 84 hingga 85. Silakan membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bal sawwalat lakum anfusukum. Yusuf 84 hingga 85. Wa tawalla anhum. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. Baik. Ma'anil mufradat, makna kosakata ya asafa. Aduhai sayangnya, kasihannya. Aduhai sayangnya. Ibyaddat, menjadi putih. Oke. Al-huzni, Kesedihan. al-halikin, Orang-orang yang celaka, hancur, tawalla. berbalik. Baik. Jelaskan munasabah antara dua ayat yang Anda bacakan. Pada ayat sebelumnya dijelaskan bahwa utusan dari anak-anak Nabi Yakub menyampaikan kepada beliau bahwa saudaranya Bunyamin ditahan karena ditemukan barang raja ada di karungnya dengan berbagai di karungnya, dan mereka juga menjelaskan bagaimana kronologi dan mereka menjelaskan bahwa itu semua adalah benar, bukan dibuat-buat. Bahkan mereka mengatakan kepada Nabi Yakub, kalau tidak percaya silahkan
Silahkan tanya kepada kafilah yang berjumpa dengan kami di tempat tersebut, tempat kejadian. Maka pada ayat ini Nabi Yakub alaihissalatu wassalam mendengarkan apa yang dikatakan oleh utusan anak-anak mereka, maka beliau berpaling dan bersedih. Baik. Coba jelaskan atau tafsirkan ayat yang Anda bacakan. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. Dalam ayat ini menjelaskan mengenai kesedihan Nabi Yakub alaihi salatu wassalam, sampai Nabi Yakub matanya beliau buta karena saking seringnya menangis. Wa biyaddat aynahu minal huzni fa huwa kadhim. Qalu tallahi taflau tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Maka orang di sekitarnya mengatakan, kamu selalu mengingat Nabi Yusuf sampai kamu hampir-hampir karena sakit, sampai hampir-hampir meninggal dunia. Baik. Ini kan Nabi Yakub alaihissalam beliau marah terhadap apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Apa hukum marah dan bagaimana kita bersikap ketika marah? Hukum marah merupakan sesuatu yang wajar bagi manusia, karena sifat marah merupakan sifat yang lazim dari manusia. Sunat atau mubah? Marah merupakan sesuatu yang mubah. Akan tetapi dalam ketika kita dalam kondisi marah, maka bagaimana kita mengikuti sikapnya Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, yaitu kaldim, yaitu beliau menahan kemarahan beliau. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, apabila kita marah maka hendaknya mengambil air wudhu. Apabila kita sedang berdiri maka hendaknya duduk. Apabila duduk juga masih belum reda marahnya maka berbaring. Dan marah ini pun harus sesuai dengan syariat. Tidak boleh marah yang tidak dibenarkan oleh syariat. Contoh marah yang dibolehkan oleh syariat adalah marah ketika melihat orang berbuat kemungkaran. Baik. Kalau marah itu mubah. Kalau sedih, apa hukum sedih? Hukum sedih mubah juga. Mubah juga. Kapan, di mana, seberapa lama sedih itu mubah? Sedih itu mubah ketika tidak sampai tingkatan seolah-olah menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang niyahah, yaitu meratapi mayit sampai merobek-robek baju, sampai teriak-teriak yang tidak yang menunjukkan seolah-olah tidak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap seseorang yang ditimpa sedih, maka dia sikapnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa idza asabathum musibah qalu lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ditimpa musibah, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabar, dan pahala sabarnya tidak ada hisabnya, tidak ada ganjarannya, itu tidak ada
batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Baik. Inna lillahi wa inna ilaihi. Baik. Kesimpulan dari ayat yang Anda bacakan. Kesimpulan dari ayat yang kita baca adalah namanya manusia wajar sedih ketika ditimpa musibah. Tetapi jangan sampai kesedihan itu membuat kita seolah-olah tidak terima dengan takdir. Tetapi tahanlah kesedihan itu, kemudian berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di balik kesedihan ini besar yang Allah simpan untuk kita. Baik. Jazakumullah, barakallahu fiik. Shadaqallahul azim. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, kami panggilkan peserta dengan nomor TF 312 dengan paket soal hafalan 01 dan paket soal tafsir TI 16. Kami ulangi, peserta dengan nomor TF 312 dengan paket soal hafalan 01 dan paket soal tafsir TI 16 disilahkan, dan bersiap-siap peserta dengan nomor TF 313. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم من النساء حرمت عليكم
وأزواجكم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. ارجعوا إلى أبيكم يا أبانا ارجعوا إلى أبيكم فقالوا ارجعوا إلى أبيكم قالوا يا ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا وما شهدنا إلا بما علمنا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. وقوم نوح كذبوا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وقوم نوح لما كذبوا بما إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. إن يسألكموها بما إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. Coba baca awal surah Al-Fath. بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا وإنك Silakan membuka surah Yusuf ayat 75 hingga 76. Ustaz kita tolong membiarkan karena lagi Mohon panitia membantu. Yusuf 75 hingga 76.
silakan dibaca 70. 5 hingga 76. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu jazaa'uhu man wujida fi rahlihi fahuwa jazaa'uhu kadzalika najzi adh-dhalimin. Fabada bi'awiyati akhi thumma istakhrajaha min wi'a'i akhi kadzalika kidna li Yusuf ma kana liya'khudha akhahu fi dinil malik ma kana liya'khudha akhahu fi dinil malik illa an yasha Allah narfa'u darajatin man nasha' wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Baik, makna kosakata rahlihi Karung dia, ya. Al-zalimina orang-orang yang zalim. wi'a'i Karung, karung dinil maliki. hukum raja. Oke. Li ilmin. Yang mempunyai ilmu. Baik. Sebutkan munasabah antara ayat 75 dan 76. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pertanyaan daripada penyuruh terkait balasan kepada orang-orang yang berbohong. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang jawaban daripada saudara-saudara Yusuf terkait balasan bagi yang bohong, yaitu adalah kepada siapa yang didapatkan barang curian tersebut. Dan pada ayat selanjutnya ditemukannya piala raja tersebut dalam karung Bunyamin. Baik, tafsirkan ayat 76 yang Anda bacakan. 76 Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Fabada'a bi'awiyatihim qabla wi'a'i akhi. Jadi untuk menemukan ditemukan di mana piala raja tersebut, kemudian mulailah Yusuf menyuruh kepada pelayannya untuk memeriksa bawaan mereka. Jadi sebelum diperiksa punya Bunyamin, maka diperiksalah punya saudara yang lain. Bi'awiyatihim qabla wi'a'i akhi. Akhi di sini maksudnya adalah Bunyamin. Jadi diperiksa terlebih dahulu punya saudara-saudara yang lain, baru diperiksa punya Bunyamin. Tsumma istakhrajaha min wi'a'i akhi. Kemudian dikeluarkanlah piala raja tersebut, ja'ala siqayah dari karung Bunyamin, karung bawaan Bunyamin. Jadi sudah berarti terbuktilah bahwasanya Bunyamin yang mencuri seperti itu. Kadzalika kidna Yusuf, demikianlah Allah mengatur siasat untuk membantu mencapai tujuan daripada Yusuf, yang mana Allah membantu mencapai tujuan Yusuf, yaitu untuk berkumpul bersama dengan Bunyamin, yaitu dengan mengilhamkan kepada Nabi Yusuf strategi ini, yaitu menaruh piala raja ke dalam karung bawaan Bunyamin. Lalu hukumannya itu adalah melalui syariat Nabi Ibrahim, yaitu menjadi budak selama 1 tahun kepada barang yang kepada si pemilik barang yang dicuri tersebut. Hal ini juga sama halnya dengan kisah Nabi alaihissalam terkait jadi ketika Nabi alaihissalam semasa beliau sakit, beliau pernah bersumpah bahwasanya akan mencambuk istrinya sebanyak 100 kali deraan. Kemudian ketika Nabi Ayub alaihissalam telah sembuh dari penyakitnya, ternyata istrinya telah menjadi solehah, menjadi baik kepadanya. Kemudian Allah mengilhamkan atau mengilhamkan kepada Nabi Ayub, yaitu wahus biadika da'kan fadrib bihi wala tahnas. Jadi Allah menyuruh untuk mengambil seikat yang berjumlah 100 rumput itu, lalu didera istri Nabi Ayub alaihissalam dengan 1 kali deraan.
yang berjumlah tadi rumputnya 100 ikat seperti itu. Maka terpenuhilah apa yang menjadi hajat sumpah daripada Nabi alaihi salam. Maka Nabi akhu fi dinil malik, walaupun sebenarnya maka Nabi akhu fi dinil malik, ingin menghukum tidak dihukum saudaranya itu Bunyamin dengan hukum raja. Illa ayyashallah, kecuali Allah menghendaki di sini dihukum Bunyamin itu melalui hukuman berdasarkan syariat Nabi Ibrahim, yaitu menjadi budak bagi si pemilik barang yang dicuri. Narfa'u darajatin man nasya, Allah meninggikan derajat-derajat orang meninggikan derajat siapa saja yang Allah kehendaki. Wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim, dan di atas setiap orang yang berilmu itu ada yang lebih mengetahui lagi. Di atas orang yang alim ada yang lebih alim lagi, dan itu bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di ujung ayat 75 Allah mengatakan kadzalika najzil zalimin. Zalimin ini apa maknanya dalam Al-Qur'an? Kan banyak ya. Kata-kata zalim dalam Al-Qur'an itu banyak. Inna syirka zulmun 'adzim. Banyak. Apa makna zulm dan bagaimana pembahagiannya menurut Al-Qur'an? Az-zalim di sini maksudnya adalah menempatkan sesuatu atau perkara bukan pada tempatnya atau tidak pada semestinya, seperti itu. Az-zalim ini ada macam-macamnya. Salah satunya adalah zalim dengan mempersekutukan Allah. Dalam surah Luqman dijelaskan wa idh qala Luqman ini ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Jadi zalim dalam mempersekutukan Allah ini merupakan dosa besar. Itu masuk ke dalam zalim, seperti itu. Seperti dalam sebuah hadis juga dikatakan bahwasanya apa saja dosa besar itu salah satunya adalah asyirku billah, itu mempersekutukan Allah. Ada juga zalim kepada sesama manusia seperti itu, dan juga zalim dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, berikutnya ini kan dikatakan bahwa di atas yang berilmu ada lagi yang lebih berilmu. Bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan, dan sebutkan derajat orang-orang yang berilmu. Cara memperoleh pengetahuan adalah dengan yang pastinya kita belajar agar kita mengetahui sesuatu dengan membaca. Iqra, disuruh kita membaca agar kita mengetahui apapun itu terkait yang ingin kita ketahui, dan apapun yang kita pelajari itu semuanya itu bermuara kepada Allah. Allah yang lebih mengetahui. Sepertinya dalam hal ini seharusnya dihukum Bunyamin itu dengan hukuman raja, tapi Allah tidak menghendaki seperti itu. Allah lebih mengetahui yang lebih baik, yaitu dihukum dengan syariat Nabi Ibrahim. Kemudian narfa'u darajatin man nasya, Allah meninggikan derajat siapa yang kehendaki. Salah satunya adalah orang yang menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wa utul ilma darajat. Jadi Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Ya. Baik, sebutkan kesimpulan dari ayat yang Anda bacakan. Adapun kesimpulannya, yang pertama adalah balasan diberikan kepada atau hukuman diberikan kepada siapa yang melakukan sebuah kejahatan tersebut. Yang kedua adalah dalam syariat, dalam hal ini diberlakukannya hukum syariat Nabi Ibrahim, yaitu menghukum orang-orang yang zalim itu dengan yang mencuri itu dengan hukuman menjadi budak selama 1 tahun bagi barang yang dicuri tersebut. Yang ketiga adalah ada buktinya bahwasanya piala raja tersebut dikeluarkan dari karung bawaan Bunyamin. Yang keempat adalah bolehnya strategi dalam mencapai sesuatu asalkan dia tidak melangkahi syariat Islam, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah Allah akan meninggikan derajat-derajat orang yang berilmu, yang menuntut ilmu. Yang keenam adalah di atas seseorang yang mengetahui sesuatu itu ada yang lebih mengetahuinya, dan semua itu bermuara kepada Allah yang Maha mengetahui. Barakallahu fiik. Shadaqallahul azim. Kita
jeda sedikit 5 menit. Dengan nomor TF 313, paket soal hafalan 25, dan paket soal tafsir TI 11. Peserta dengan nomor TF 313, paket soal hafalan 25, paket soal tafsir TI 11 dipersilakan. Selanjutnya agar bersiap-siap nomor TF 315. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن بدله بعدما سمعه فإنما